أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Watulakung, Bapak Didi Haryanto, yang kami hormati Bapak Prof Budi dari Salatiga Jawa Tengah selaku narasumber pada siang hari ini. Yang kami hormati jajaran rekan-rekan tim Galena Sidoarjo Merjin, serta para tamu undangan, para tokoh masyarakat yang bisa hadir dalam rangka acara sosialisasi dan pembaruan dan peningkatan pupuk pertanian untuk masyarakat desa Watulakung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan ridhonya, alhamdulillah pada siang yang sangat cerah hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mana senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Khairul Zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada siang hari ini sebelum acara kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa bersama, semoga kiranya pertemuan pada siang hari ini memberikan makna, memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya petani-petani di Desa Watulakung. Ila hadirin Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lana lahumul Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Watulakung kepada beliau Bapak Didi Haryanto, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Budi dan yang saya hormati rekan-rekan dari Galena Sidoarjo, dan ada campuran malam juga, soalnya ada dua yang malam. Ini Galena posisi malam. Dan yang saya hormati bapak-bapak yang dari krunya Pak Budi juga, ya, yang mungkin saya masih Pak Derajat dan Pak Edi, ya, ngapunten, baru kenal semalam Pak Derajatnya, Pak Edinya baru, ya, ngapunten Pak Edi sama Pak Derajat. Dan yang saya hormati Ketua BPD dan Bapak Babinsa, Pak Sofyan dan semua yang hadir. Di sini juga ada tokoh masyarakat Pak Tasuri ini selaku penggiat petani ini, Pak Tasuri, petani padi sama petani ikan. Kita sangat bangga dan gembira bisa kehadiran tokoh keilmuan yang saya anggap sangat memadai nantinya. Jadi sangat saya harapkan dan ditunggu-tunggu sama masyarakat petani Desa Watulakung. Karena apa? Kemarin malam saya sudah sebutkan di hadapan Pak Budi bahwa para petani Desa Watulakung tahun panen ini mayoritas rugi, Pak. Hasil panennya rata-rata turun di bawah 50%. Ya, jadi yang biasanya itu dapat 30 sak gabah kering, sekarang yang saya lihat kemarin itu cuma dapat 14, Pak. Ya, ini adalah penurunan yang sangat signifikan. Tentunya saya selaku kepala desa syukur alhamdulillah, bukan penurunannya yang bersyukurnya, Pak, tapi bisa ketemu beliaunya Profesor Budi yang nantinya yang saya harapkan bisa membantu untuk memecahkan permasalahan petani yang ada di desa kita, Pak. Jadi harapan saya selaku kepala desa sangat besar sekali pada beliaunya Profesor Budi. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan, apa yang akan dijelaskan sangat membantu pertanian di Desa Watulakung. Jadi harapan saya tahun panen berikutnya kita sudah bisa memberikan contoh dari apa yang akan dipaparkan beliaunya, dan tentunya kita akan nantinya mengopi dan melaksanakan. Jadi harapan saya yang hasil sekarang ini turun karena kita nggak tahu penyebabnya, bukan semata-mata karena pupuknya, tapi banyak anggapan bahwa turunnya hasil pertanian ini karena cuaca, Pak. Jadi kadang-kadang kan kita nggak paham mana yang
Ya, ini bisa juga hanya penyampaian angan-angan, bukan sesuai dengan fakta. Yang saya harapkan siang ini kita menemukan solusi. Jadi solusi ini yang akan bisa memecahkan tentunya ya saya anggap beliaunya adalah seorang pakarnya yang memahami mulai benih padinya sampai dengan perawatan dan pupuknya. Tadi saya sudah dapat bocoran, Pak. Mulai semalam itu saya pikir bocoran yang semalam saya dengar 150.000 biayanya. Ini satu petak satu hektar. Semalam saya berpikir pulang dari Sidoarjo. Akhirnya ini tadi di ruangan kepala desa dapat jawaban, Pak. Ternyata biaya 150.000 pupuknya itu 1 hektar, Pak, selama panen. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini aplikasinya nanti di lapangan sesuai dengan kenyataan. Itu harapan kita bersama. Kalau itu memang terbukti apa yang disampaikan Profesor Budi, wah tentunya yang paling bahagia duluan kepala desanya, Pak. Setelah itu warga masyarakatnya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Budi, jenengan sampun tebih dugi Jawa Tengah datang ke desa Pakuanggung yang terpencil, yang kondisinya sekarang seperti ini. Mudah-mudahan nanti tahun demi tahun akan ada perubahan yang signifikan, Pak Budi. Ya, ini harapan saya selaku kepala desa. Mungkin kalau saya terus yang berbicara, Pak Dedi, ya nanti nggak bicara Pak Budi. Saya pikir cuma itu yang saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak-bapak. Barusan kita telah mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Desa Pakuanggung, Bapak Didi Haryanto. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Profesor Budi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan yang buat saya pribadi membahagiakan. Kita yang pertama pastinya ada satu kesempatan buat saya untuk mendapatkan berkah karena tentunya nanti mau menerima apa yang saya bisa. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk itu karena panjenengan sudah jadi beri jalan berkah pada Pak Lurah untuk bisa memberikan dan menyampaikan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Sebetulnya nggak ada agenda saya di sini karena memang di padatnya saya itu tidak pernah di rumah, Pak. Ini untuk pembukaan ya. Saya tidak pernah di rumah. Saya di rumah itu pulang ke Salatiga itu paling sebulan sehari, pergi lagi. Oh iya, untung istri saya ini luar biasa. Itu karena pada tuore yang lopo. Saya bersyukur punya istri yang sangat luar biasa untuk bisa mengerti saya. Saya keliling Indonesia untuk hal seperti ini. Saya tidak peduli banyaknya orang yang mau menerima ilmu dari saya, tapi yang penting bagi saya ada orang yang mau menerima apa yang saya berikan, karena dia sudah memberikan jalan berkah untuk saya. Nah, saya keliling Indonesia selama ini, apalagi akhir-akhir ini, semua petani di seluruh Indonesia, bukan hanya pada dunia, adalah penurunan itu sudah mulai terjadi dari 20 tahun yang lalu sampai hari ini. Itu semakin dari hasil pertanian menurun, kualitas tanah jadi rusak, hanya dikarenakan kesalahan awal selama sekian dekade pemakaian pupuk kimia. Ada satu hal yang prinsip, Mas, di dalam bertani yang itu justru kita lupakan. Kita ini orang Muslim, dari disiplin apapun, entah itu dari fisika, kimia, elektro, ketika mereka pengen bertani pasti bisa. Mungkin orang tidak bertanya kenapa, karena apa? Tanpa kita sadari ketika kita mau bertani, itu artinya kita menguri-uri asal usul kita.
Jadi fondasi bertani itu kembali kita mengolah asal usul kita. Tapi ini dilupakan fondasi ini. Padahal ayatnya jelas. Kita terbuat dari saripati tanah dan kewajiban kita untuk memakmurkannya. Ketika kita mengolah tanah, kita harusnya memakmurkan. Tapi satu hal yang kita lakukan, kita meracuninya dengan pemakaian pupuk kimia dan pestisida. Itu diatur di ayat dalam Al-Quran Al-Mu'minun 12. Kemudian pemakaian pestisida. Pestisida ini kan pembasmi hama yang boleh membasmi makhluk Allah. Ini sudah diatur juga di Al-Baqarah 11-12. Itu juga kita tinggalkan. Gimana kita bisa berhasil kalau dua yang paling fundamental ini itu kita tinggalkan. Jadi ketika kita bertani, kita harus kembali ke fondasi awal ini, memakmurkan. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya tidak ada punya lelah ya. Dari tahun 83 sampai hari ini saya tidak pernah lelah untuk menyampaikan ini ke seluruh Indonesia, walaupun itu sulit. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini, karena jeritan petani di Indonesia kesulitan pupuk, baru sekarang mereka mulai mau menerima apa yang saya inginkan. Sampai ke Gorontalo misalnya, mungkin di sini ada ininya yang di pertama kali yang cabai itu. Cabai yang ada pupuk kimia sama sekali. Iya, sampah tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia, tanpa disiangi. Itu kalau melihat bawahnya, itu rumputnya banyak banget. Orang selalu bilang bahwa gulma akan merusak gitu kan? Oh enggak. Tidak ada rumusnya bahwa tanaman gulma, rumput-rumput akan mengganggu tanaman utamanya. Di hutan itu loh, Pak. Kita berkaca di hutan aja. Semak-semaknya sama pohon utamanya podo subure. Karena mereka tidak seperti kita. Mereka berbagi, kita enggak, kabeh dipangan esok. Itu satu. Yang kedua, yang penting itu tadi. Iya. Yang utamanya dibagi. Jadi konsep desanya memang tidak ada pupuk kimia, satu, tidak ada pestisida. Anda berkata seperti itu, Anda sudah menjadi Allah kecil, mengambil hak prerogatif Allah, bisa ngarani sesuatu yang belum terjadi. Gimana jenengan bisa memastikan bahwa tanpa pupuk kimia nggak jadi? Kata siapa? Ya akhirnya nggak jadi beneran begitu doa jenengan tuh. Ada minta pelatihan. Buat saya sih bersyukur gitu ya. Apa yang saya inginkan perjuangan selama ini udah ada perkembangan yang signifikan. Mungkin kayaknya ketika nanti semuanya pakai ini, saat itu saya dipanggil pulang. Karena saya agak sulit, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini pada mengerti. Apalagi ketika kita nanam di lapas Lamongan, yang tadinya juga diam-diam aja ini, karena itu di dalam lapas kita nanam 100% organik, tidak ada pestisida, tidak ada kimia sama sekali, dan alhamdulillah menghasilkan 21 ton mereka. Saya bilang bahwa dasarnya adalah ayat, karena beliau kiai. Isi yang nggak melaksanakan, dilaksanakan betulan. Di situ ada rekamannya. Kalau di grupnya kita bentuk tadi, rekamannya beliau ada. Sampai beliau tanya, Prof, isinya pupuk ini apa? Nah, kenapa Pak Kiai? Di tetangga sebelah yang pakai kimia itu buruk sampai dipasangin jaring. Buruk banyak, rumput juga banyak. Di punya kita yang pakai formula ini, burung nggak mampir, rumput tidak tumbuh. Dan saya bilang jangan meyakini pupuknya.
Ini kadang-kadang yang kita selalu salah. Kita malah meyakini pupuknya, tapi tidak meyakini doa kita. Saya bilang itu bukan karena formulanya Pak Kiai. Jangan meyakini pupuknya. Dalam bertani adalah tani bertauhid. Karena kita menjalankan sunatullah dengan memakmurkan asal usul kita. Kuncinya hanya di situ. Kemampuan manusia untuk berbuat itu hanya 25% maksimal yang bisa kita lakukan. Berpikir, berbuat, memohon, udah sampai ke situ. Itu maksimal hanya 25%. Selanjutnya Allah. Tapi karena kita sudah melanjut melakukan perintah Allah, akhirnya Allah sendiri akan menjaganya dan memelihara. Itu janji Allah ke kita. Masa kita nggak yakin? Orang Indonesia hari ini takut makan babi Pak, haram, ya. Tapi tidak takut melakukan perbuatan yang haram. Nah kalau kita kira sini ya perbuatan haram itu. Iya kan? Kita tidak takut bagi babi nggak mau haram betul. Tapi perbuatan yang haram kita nggak takut. Iya kan? Tapi ketika dia meyakini Mas, insya Allah semuanya Allah sendiri akan menjaga. Dan itu terbukti. Di Arudo keluar 20 ton. Hanya dengan kalau bisa dibikin di sana di desa apa sih namanya? Arudo itu mungkin Mas Danang yang tahu. Tempe, sambal, dan es tebu, air kelapa. Hanya itu. Iya, bisa diminum manusia, bagus untuk hewan, bagus untuk ikan, bagus untuk air. Hanya itu. Nggak ada pestisida. Dan akhirnya dari apa yang kita lakukan di lapas sampai ke bosnya Pak Babinsa, Pak Maruli Simanjuta. Akhirnya kita diajak diskusi gimana kalau bisa membantu Angkatan Darat. Jadi jangan kaget nanti sebentar lagi dengan diplomas. Karena saya bilang ke beliau, iya, jadi kita kan udah mulai kan, nah, iya. Karena saya bilang ini yang bisa melakukan SOP ini hanya TNI, Angkatan Darat, angkatan lah pokoknya. Karena jalur komando untuk merubah petani SOP ini melakukan susah. Karena ketika ditanya, wah biasanya aku begini gitu kan. Nah, tapi kita tidak pernah bertanya dengan kalian begitu hasilnya biro kan gitu kan. Oh hasilnya menurun terus ternyata gitu. Untuk merubah sedikit aja. Yang lebih nyirit, lebih gampang, itu aja susah. Makanya saya bilang ke beliau yang paling bisa ini Angkatan Darat, saya bilang gitu. Nggak usah mulai dari kita nambah lahan, dari apa punya Angkatan Darat itu udah searat-arat. Karena saya belum ada yang di sana. Karena saya coba nanti kalau dilihat di grup ada yang di pot itu per pot itu hasilnya satu potnya, satu rumputnya itu 300 gram. Nah sekarang dengan bayangin kalau di 1 hektar itu kan minimal 250.000 titik tanam, ya tak? Dalam 1 hektar kita nanam, ya tak? Pasti kalau petani tahu masuk nggak hitung jumlahnya, ya tak? Dalam 1 hektar itu minimal 250.000 rumput. Kalau satu rumput 300 tidak mustahil dalam 1 hektar itu bisa dikejar sekitar 50 ton. Itu nggak mustahil, bisa terjadi. Satu syaratnya pakai organik. Jadi yang nanti saya ajarkan itu bukan pupuk, tapi enzim dan asam amino. Nah untuk pupuk jenengan NPK itu di sawah masih banyak Pak. Karena selama ini petani selalu overdosis. Yang tidak ada adalah bakteri pengurai dan enzim dan asam amino yang bisa membuat nutrisi yang ada hari ini itu terurai untuk bisa diserap oleh tanaman. Jadi bukan pupuknya dengan tambahin pupuk hasilnya jeblok kan? Jeblok kalau bukan itu yang dibutuhkan. Dan suatu saat nanti biasanya sih ukurnya sekitar sampai 5 tahun sih. Jadi kan tidak perlu lagi pupuk ini lagi.
Kita kembali pada masa-masa kejayaan orang-orang tua kita terdahulu. Ke sawah tidak ada yang bawa pupuk. Dulu nenek moyang kita nggak ada yang bawa pupuk, iya kan? Ada walang sangit, tancepin yuyu, selesai. Tidak ada basmi. Makan tanaman kita untuk sedekah. Begitu hadisnya di HR Muslim. Manusia menanam tanaman, diambil manusia, dimakan hewan, sesungguhnya itu adalah sedekah. Ya wes, lah. Mereka tidak akan banyak ngambilnya. Tapi ketika dibasmi, memang sing duwe maluk ora ono semua. Lho ki yo maluk kuwi. Dudu dapurmu tok maluk kuwi. Kan Gusti Allah bisa-bisa begitu. Apa hak umat ini gitu? Itu yang tidak pernah kita sadari. Dan itu terjadi di kelompok tani saya di Banyu Biru ketika awal mereka mengatakan bahwa tikus itu adalah kamu. Wah, bahwa tikus terus putih bro. Pakai tikus sama gitu. Gue bla 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 bla. Sehingga ketika dipangkas, anakannya akan semakin banyak. Hanya perlu kita semprot sekali lagi. Habis semprot, anakannya tambah, dimakan lagi, pangkas lagi, pupuk lagi. Tahu nggak yang terjadi? Keluar 16 tahun. Karena yang ketiga kali gak dimakan lagi, anaknya semakin banyak. Nah, habis itu saya tanya pertanyaan aja. Pupuk itu berarti tikus apa? Lama. Gini. Ternyata betul jadi aja itu. Cuman satu hal yang mereka keluarkan apa? Wah Pak, tapi ya mereka kita basmi. Oh ya, saya setuju. Royoan. Nah itu yang terjadi. Nah di pesantren Jember pun juga begitu. Setelah mengeterapkan benar, iya ya. Ya kan udah bilang Pak. Kita diuji dengan kekhawatiran kan, Al-Baqarah 158. Oh pasti kan dari kita uji karena kekhawatiran. Iji aja khawatir. Ya gak usah khawatir. Sulit memang. Untuk ini pernah kemarin yang ditupan juga itu. Kan SOP-nya semprot seminggu sekali. SOP-nya habis disemprot seminggu sekali, tanah sama pun bisa juga dilakukan buat kalau di petani Indramayu Mas, itu karena petaninya kisah-kisah kebetulan Indramayu ini. Jadi mereka nyiramnya itu lewat jalan masuk air. Karena jalan masuknya air gerojok setengah liter loh. Kan nyebar nanti, memang nyebar sih. Bakterinya kan nyebar kemana-mana karena ikut air. Ya bagus. Yang tadinya 2,5 ton kan parah kalau Indramayu itu sampai 2,5 ton Mas. Dengan cara begitu benar. Bibit juga gitu, nanti saya ajarkan caranya membuat bibit. Ya, walaupun mungkin insya Allah nanti kebetulan karena yang di stok di mungkin awal ini Pak, kita ngasih bibit untuk kita taruh dalam satu hektar misalnya ya. Kita memproduksi untuk mencukupi kebutuhan bibit kelompok tani sini semuanya. Apa? Enggak tahu. Ada berapa luas tanah sawah yang ada di sini? Kurang lebih ada 80, yang sini 80 hektar. Satu itu aja cukup itu. Iya cukup. Iya. Nah setelah itu kapan diprogramkan untuk saya berjalan? Nah, gini aja begitu kita Sidoarjo di kabarnya aja. Ya kayak ini tadi loh. Enggak sengaja gitu kan, tapi kan saya ada di Sidoarjo jadi bisa. Kak Uji, boleh? Ya ayo aja. Belajar. Jadi kentot bikin rebuk untuk membeli produk pupuk ini yang dibikin pabriknya yang membuat ibu PKK. Jadi ibu PKK yang memproduksi
Kalau sini mungkin BUMDes atau Kelompok Petani. Itu juga bisa untuk menghidupkan BUMDes. BUMDes memproduksi itu untuk itu keren gitu, keren. Jadi ekonomi pedesaan akan tumbuh. Nah, nanti juga upayakan jangan hanya nanam, misalnya biasanya petani kan nandur cabai ada lombok gitu, jangan ya, ada juga turunannya gitu kan, cabai dibikin probiotik apa sehingga nilainya jauh lebih tinggi. Nah, nanti saya ajarin bagaimana cara memproduksi produk-produk pertanian untuk menjadi produk lain. Jangan hanya misalnya sukun dari keripik gitu, biasanya kan gitu kan sesederhana itu. Jangan ada produk lain yang lebih prospek dan itu sudah merupakan makanan masa depan. Jika tahu ngatur sekuritas, iya tak? Jika ada yang tandur kosong-kosong disenangi. Ya ada babi siti beras gampang nggak suti protes hidungnya kan bisa dengan resiko dah di tubuh BUMDes, tahan di BUMDes, keren. Ya, yang mau berani melakukan ini kayaknya nanti Polaka pertama kali. Iya, jauh. Mereka bikin pergub untuk produk pertanian yang menghargai petani, tidak boleh dijual dulu. 120 itu nggak dibayar. Iya kan? Sangat murah. Mungkin ada pertanyaan? Maka menawi sing badhe dipun katakan perihal masalah perburukan. Masalah asli Pak. Satu yang saya tanyakan tadi bahannya itu fermentasi ya. Berapa lama? Ukuran takarannya, ukuran takaran bahan-bahannya kayak nanas itu berapa? 1 kilo masing-masing untuk bikin 20 kilo. Masing-masing 1 kilo. Apa? Untuk bikin 20 liter takaran yang paling gampang itu kalau kita bikin 20 liter 10 liter air kelapa, 10 liter molasses, apa penerimaan panjenengan. Tapi kelebihan tidak apa-apa. Nah, nanti dosis pemakaiannya setelah jadi itu hanya 5 cc ditambah 1 liter air. Itu kenapa dalam sekali penyemprotan paling dari 1 hektar ada 1,5 liter setiap seminggu sekali. Itu kenapa dalam 1 hektar itu paling 12 liter atau kalau mau boros 20 liter. Itu harganya kalau bikin sendiri paling sekitar 150 mungkin kalau di sini. Itu umur berapa sampai umur berapa Pak? Dari apa? Mulai penyemprotan itu umur Jadi berapa? sejak tanam sampai 60 hari sudah. Karena panennya biasanya 75 hari kalau untuk konsumsi, tapi kalau untuk bibit 90 hari. Yang itu yang di lapas itu 75 hari. Udah panen. Itu setiap minggu Pak ya? Iya, setiap minggu. Tiap hari nggak apa-apa. Dari di bujuri sering kemana? Negara Cina bercocok tanamnya Pak, yang dimiliki sampai hari ini itu mereka belajar dari tanah Jawa. Seperti yang sudah nenek moyang kita lakukan. Tapi kita ditinggal ya, mereka maju, kita kayak sedih toh, sedih ikuti bapak kita maju, sedih biru. Tadi Bapak bilang ada stok buku di Sidoarjo.
Saya sudah tidak sabar nih Pak, mau langsung mencoba ini Pak. Ada masih ada satu sedikit baru. Oh ya sudah. Kalau ya itu kita ini muncul Pak. Ada. Yang bisa tiga sudah ada. Ya. Sebenarnya tadi pagi saya sudah tanam tadi Pak. Iya. Iya. Dan nanti ampasnya. Ampas nanti ada ampasnya. Nah, setiap 2 kilo ampas Pak itu setara dengan 1 ton untuk Anda. Jadi bisa juga untuk makanan ternak juga itu. Bisa dipakai Mas Bu. Yang biometan. Bus 20 saya ambil. Ya, oke. Di sana juga saya nggak jadi cerita. Saya takut Mas sudah ada nanti pergi pulau apa? Bosrowi dikit-dikit terus sampai entek, ya. Dia masih memproduksi oksigen. Yang juga sebagian itu sudah dalam kondisi dehydrated, mereka masih memproduksi oksigen untuk kita. Begitu seperti kita, ketika diambil haknya mereka, ulur makanya juga sini. Iya kan? Pemelatannya juga sama Pak. Sama. Nggak pakai dolomit apa gitu Pak. Ada, nggak usah Pak. Terima kasih Pak. Nggak usah. Rupanya ada dengan sampainya justru tumbuh dari desa. Kalau saya sih opos nggak apa-apa. Saya ke situ Pak. Udah sanggup baca rokok. Rokok udah dibeli dulu. Kan bisa menjadi follower. Nikon. Jangan Pak. Kan harus punya kebanggaan. Ini bibit karyaku. Orang ini bibit dari A, B, C, flat, atau B, C. Gimana hilangkan? Mungkin dengan akan lebih pintar dari saya. Saya kan hanya mengawali. Harapan saya bisa dikembangkan sendiri nanti. Saya ya memang bisa keren karena masyarakat. Karena kita dimanfaatkan seragam. Ini kan satu. Jangan dulu yang bisa digunakan anak-anaknya. Itu petani loh Pak. Iya lah. Sayangnya bapak-bapak kita ini melarang anak-anaknya jadi petani katanya. Jadi petani kira kosong. Yang beberapa hari bisa sendiri Pak. Jadi kosong tani kosong. Ya dong. Tapi ketika anak-anak sekarang sudah belajar pabrik, pegawai negeri, harus sekolah dia lagi kan? Di padahal disebut pakai bensin dan cemek. Tadinya pakai bensin. Buat Indonesia. Iya, gerobak. Wah, gregetan. Pakai bensin Pak. Gila kan? Padahal mereka belum belajar pertanian dari Indonesia. Tapi Indonesia bilang mereka belum belajar dari kita. Iya, bener. Hanya bedanya kita jongkok, mereka lari. Nah, kapan kita bisa mampu kejar mereka? Mau kita punya kok. Nah, kita yang ngajarin mereka betul-betul tanam. Kita yang Cina belajar dari kita dari sejak zaman dulu itu dipakai sampai hari ini. Kita malah meninggalkan. Rasa gelasnya jauh pasti. Nanti mereka bisa beda. Udah gitu tidak ada yang jenis nasi basi. Nasi akin ya karena itu. Zaman dulu kan nasi akin kering, bukan karena nasi basi. Hari ini nasi basi. Yang jadikan kalau itu juga kalau di saya itu nasi goreng, nasi digoreng dari sana atau goreng itu diceplok untuk untuk
bilang daun kelor bagus terus saya iya. Tapi mau anak-anak mau kita jadi daun kelor begitu. Nah, kok dasar? Mangan daun kelor begitu kok. Mau seperti apa? Kita pengen jadi daun kelor begitu. Tapi kalau kita bikin puisi cair ada tes, masukin cair kita nggak tahu soal. Dengan 100.000 bisa untuk 1.000 anak. Iya. Saya nggak cari di Jawa Timur. Langsung aja. Biasanya kan kalau depan itu kan untuk kembali ke organik butuh proses katanya. Katanya ini mas, itu hanya katanya. Secara teori, ya. Tapi di prakteknya, enggak. Langsung aja, kemarin pakai kayaknya, langsung aja pakai buku itu. Jangan, kasih dulu 20%, iya ya. Artinya semi organik katanya. Emang ada semi-seminya? Itu kalau manusia ada LGBT mas. Begitu dijual, dijual. Maju ah. Oh, ini ada LGBT. Iya, langsung aja. Karena ada orang yang bilang bahwa karena ini sekitar kita ini, kita misalnya di tengah ya, lahannya yang kita pakai organik di tengah. Sini masih pakai kimia, sini kimia, sini kimia, sini kimia. Sini pasti juga tercampur katanya. Dengan yang ini Pak, enggak, udah dites di lab ini. Dulu Profesor Dr. Sarifudin Barsa Menteri Pertanian juga meragukan itu ketika saya dapat dana monor. Tapi ketika, karena dia bilangnya gini, sejak dari saya kuliah sampai saya jadi menteri, itu yang namanya organik, wah teori ini bla 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 bla. Saya bilang, Prof, itu kan teori jenengan. Teori yang jenengan yakini selama ini benar. Nah saya bilang, selama itu masih namanya teori, itu belum valid, belum tentu benar. Kalau sudah valid, kitab suci namanya, Al-Quran itu valid. Itu nggak bisa dibantah lagi. Tapi selama itu masih namanya teori, nah caranya buktikan cuma tabrak wae teori ini kan gitu. Buktikan benar. Dan saya tabrak beneran. Dan terbukti terjatuh juga betul. Karena setelah dilihat tanahnya, luarnya, semua non detektif. Nanti ada yang belajar. Nggak ada E. coli, salmonella, DDT, logam berat, non detektif dari 32 jenis logam berat dan virus dan bakteri patogen. Non detektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulis, Profesor. Mendengar pemaparan dari Prof tadi memang menarik terkait menanam dan bertauhid. Karena apa? Karena di sini tanaman yang selama ini ditekuni oleh petani, banyak tanaman yang diserang hama misalnya. Lain dengan penjelasan dari Profesor tadi, kalau tanaman yang dimakan hama, dimakan tikus, itu justru tanamannya lebih bagus seperti itu. Karena di sini di petani-petani kita kalau tanaman diserang hama, justru hamanya yang dihilangkan seperti itu. Kalau makanan tanaman dimakan tikus, tikusnya yang diracun, terus tanaman dimakan burung, tanamannya dikasih jaring seperti itu, karena tidak ada lagi rantai makanan seperti itu. Dulu waktu sekolah kan pernah diajarkan oleh guru kita, tikus dimakan ular, ular dimakan elang seperti itu. Karena apa? Dan sekarang ini banyak
kita yang seperti itu, dan jarang melaksanakan rotasi tanaman ataupun tumpang sari. Terkait dengan pupuk organik yang Prof sarankan ini nanti, apakah jangka waktu panennya itu sama dengan pemakaian pupuk kimia? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana terkait dengan penyediaan pupuk nantinya? Mungkin nanti akan ada istilah kita pakai menanam, mungkin akan dikaiti dengan dari pemerintah desa, mungkin buat contoh dari para petani nantinya. Dan kalau memang hasilnya bagus, ya itu tadi, bagaimana cara kita mendapatkan pupuk tersebut, seperti itu. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi untuk usia panen ya? Sama mas, sama. Misalnya padi kan 3 bulan ya, kadang 100 hari gitu ya. Tapi kalau dengan SOP yang benar, sebenarnya umurnya itu panen 75 hari sebetulnya. Cuman permasalahannya ini mengenai masa panen. Karena biasanya petani padi itu pindah tanam dari bibit ke lahan tanam. Dari pembibitan itu kan usia 20 sampai 25 hari biasanya bibitnya, gitu. Di saat sebetulnya padi sudah masuk dalam masa pertumbuhan vegetatif. Pada saat sudah masuk di pertumbuhan vegetatif, ini malah dicabut, dikopiok-kopiok, nah akarnya udah pedot kan. Ada yang suka yang digunting juga nih, terus dicabut, kopiok-kopiok. Jadi tidak bisa ngomong mas, cok. Aku kan kayak pada mangan sampai kalau mau kopiok-kopiok. Nah, ketika dipindah tanam, tanaman ini kan masih dalam kondisi sakit mas, akan dipotongin. Jadi ketika dipindah tanam, yang harusnya di usia itu dia sudah langsung pertumbuhan vegetatif, jadi istirahat dulu, pemulihan kondisi. Dan ini butuh waktu 10 sampai 20 hari. Baru setelah sehat dia beranak. Tapi anaknya kan udah nggak optimal karena harus ketuaan. Nah, sementara SOP yang kita buat, yang paling bagus memang langsung dari biji. Seperti Pak Lurah yang lakukan di situ. Yang kedua, pemindahan dari pembibitan ke lahan itu di usia 7 sampai 9 hari. Kenapa? Akarnya belum nongol, jadi baru tumbuh daunnya sekian kan, masih ada gabah yang nempel di. Jadi ketika kita pindah tanam, itu dia tidak stres, tapi langsung tumbuh. Itu kenapa yang nanti yang di video itu di usia 20 hari tanam, yang biasanya bukan maju, bukan 75 hari itu maju, enggak. Memang seharusnya segitu. Tapi karena tadi ada proses pencabutan, ada proses dia recovery, jadi akhirnya panennya juga akan ikut mundur 90 hari, kadang 110 hari gitu. Terus yang kedua tentang pengadaan pupuk ini, jadi kan dari itu mau kita ajarin. Kecuali gini, kan ada kadang-kadang petani yang malas gitu loh, timbang gawe buat tuku baik, yaitu kelompok tani atau dari BUMDes yang bikin, nanti beli di BUMDes atau diberi kelompok tani. Artinya kelompok tani juga hidup kan. Hanya petani kan tahu harganya berapa, modalnya gawe. Nggak mungkin ada pacul larang. Petani itu aku udah rusak modal gitu. Mau bisa kan ngerti cara yang buat. Mau kita ajarin. Begitu juga bibit. Kalau mau beli ya biar. Tapi kan petani ngerti modalnya biro gawe bibit. Baru pelajari di Solo 3 sini. So, tapi kok bisa tadi mas?
Modal saya transport kalau ke Salatiga harus jemput di sini sampai sini kan yang nganterin nyaman. Oh gitu. Jadi begini loh yang kita makan dengan saat ini disuguhin steak. Ketika apa yang saya miliki saya terima yang mau menerima itu aja. Sedih lah ketika mau tak kasih semua nolak. Sakit loh. Tapi kita mau memberi dan yang kita beri senang itu nggak bisa dinilai dengan harta. Karena buat saya harta itu yang sudah saya keluarkan, bukan yang masih saya bawa ini, bukan yang ada di dompet ini. Makanya saya dompet saya ketinggalan di kamar terbuka. Saya juga nggak khawatir kalau itu kan belum harta saya, datanya yang bisa saya keluarkan. Makanya ya saya nyaman-nyaman aja beli. Ya itu tadi rokok teh orang dah loro kalau beli dewi kan saja itu beli. Kemampuan saya cuma memberi. Ya. Jadi gini, saya tidak pernah memproduksi sesuatu itu berpikir laku. Saya selalu berpikir manfaat. Karena ketika bermanfaat bagi orang banyak, ya itu di situ esensinya buat saya. Jadi apa yang saya katakan nanti memberi dan ngajari bagaimana cara membuatnya. Itu mungkin Bapak kalau ada yang lahan kering boleh dicoba nanti tanaman sorghum. Sorghum ini makanan masa depan yang belum terusik hari ini. Gula paling sehat di dunia itu gula sorghum. Sorghum nanam sekali panen 3 kali. Batangnya bisa untuk dibikin gula, ampasnya bisa untuk makanan ternak, bijinya itu adalah beras sorghum, beras sehat yang gluten free yang aman dikonsumsi untuk orang-orang yang ada penyakit jantung, diabetes. Dan itu makanan sehat, tidak ada yang terbuang. Sorghum. Nanti mungkin kalau mau mencoba kita bawa pembelinya. Nanti kembangkan sendiri. Saya enggak jual. Gua jual. Nanti bapak-bapak juga saya kasih tahu bahwa pupuk ini bisa untuk apa aja gitu. Bisa. Nanti juga pas saat pelatihan saya juga akan bawa probiotik gratis yang bisa dipakai untuk bapak-bapak dan keluarga di rumah. Kalau ada yang mau berminat juga tak ajari caranya kan. Nah, kalau bapak-bapak nanti mau memproduksi untuk dijual, monggo justru apa itu. Karena itu bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan di pedesaan. Sekali-sekali lah orang kota kesini membeli barang yang berkualitas. Jangan jadi objek. Masa apa-apa kayaknya mau kudos ya. Wong bisa juga bisa berbuat lebih baik dari mereka karena SDM-nya punya. Dan itu bisa. Bisa. Insya Allah, bismillah. Apalagi enggak wajar itu. Mudahnya mudah di sini ada. Yang punya ternak misalnya nggak usah khawatir kena PMK. Gampang kali ini. Banyak ada di desa pasti ada. Allah tidak akan mempersulit kita, Pak. Yang mempersulit kita ya diri kita sendiri. Sebagai masyarakat itu kita. Gampang. Kalau jadi penyakit misalnya, pasti ada obatnya. Ya kan itu janji Allah. Dan obatnya pasti tidak jauh dari kita. Enggak mungkin kita sakitnya di sini. Bukan untuk makhluk dewi kan.
Nggak mungkin Allah begitu. Bilang, kalau orang Jawa bilangnya dilalah ya. Dilalah itu yang nyai. Makanya ketika Pak Kiai tanya itu formulanya apa sih? Kok burung aja nggak ada, rumput nggak tumbuh. Loh, jangan meyakini momoknya aja gitu kan. Yakini dong dewe. Itu karena Pak Kiai sudah melakukan sunatullah tadi. Akhirnya Allah sendiri yang memelihara. Kok dicaci Allah? Pernah ngapusi Allah? Enggak. Ya gak dikapusi itu. Dan itu terjadi Pak. Yang di Gorontalo juga gitu. Kok sekarang gampang gak ada? Jadi jangan, saya ingetin, jangan ngiyakini pupuknya. Salah nanti saya yang ngajarin. Bukan pupuknya, tapi dongomu. Karena kamu sudah melakukan sunatullah, memakmurkan asal usul. Itu, jadi bukan pupuknya, jangan salah nanti saya juga. Karena jadi musyrik lagi nanti cilik-cilikan, walaupun musyrik cilik-cilikan. Ya sekarang kan terjadi begitu Pak. Makanya terjadi Pak Mio, kalau tidak pakai pupuk kimia rusak. Ya tubuhmu dewe itu. Karena sudah meyakini begitu. Meyakini sesuatu selain Allah salah. Salah. Musyrik cilik-cilikan benar itu. Tapi kita tidak pernah sadar itu. Kita tidak pernah sadar. Saya berharap dengan ini sadar. Makanya hashtagnya saya Tani Bertauhid. Kita ini nakal harus cukup. Udah cukup kita ini. Zaman dulu kita nakal udah cukup. Atau mungkin malah gini. Untung saya dulu nakal. Kalau nggak nakal mungkin saya tidak jadi seperti ini gitu. Nggak suka jujur aku gitu. Ada satu hari kejadian beneran nih, anak dari Cina, IQ-nya 140, tapi hari ini dia tidak bisa makan. SD nomor 1, hanya 3 tahun. Dia lulus doktor di usia 14 tahun sudah doktor. Terima kerjaan di sebuah perusahaan, tapi dia tidak bisa apa-apa. Lebih baik yang biasa-biasa saja, tapi kita bersosialisasi dengan baik. Nakal itu aja. Ini dulu terus Cinau terus. Akhirnya nggak bisa apa-apa. Padahal pinter banget. Itu cermin buat kita. Bahwa bersosialisasi itu penting. Kita tidak bisa hidup sendiri Pak. Jangan panggil saya profesor. Saya pinter kan dari bidang saya toh. Saya ketok pinter, ya lah. Karena saya ngomong dari apa yang saya tahu. Nah jadi kan juga punya pinteran yang saya nggak tahu. Artinya apa? Ya podo, aku karo jenengan. Saya kira pinter jenengan. Mau jenengan bisa menceritakan tadi. Jenengan dari kepintaran dari saya. Nggak ada artinya. Artinya gini. Jangan kita terjebak pada satu hal yang kemungkinan bisa membuat kita menjadi. Makanya sering saya katakan ketika banyak audien, ini saya tinggalkan dulu. Ayo kita ngobrol sebagai antar manusia yang saya juga tidak tahu bidang dengan. Saya hanya pinter di bidang saya toh. Di bidang lain saya nggak tahu Mas. Coba tak ngomong begini tentang pupuk, tentang bakteri, saya kan kita pinter. Lah ya bidangku ya pinter. Tapi bidang masyarakat kan. Seperti Pak jenengan, Pak RW, Alura, nggak ada apa-apanya saya.
Makanya kalau sekat ini bisa dihilangkan, kita bisa ngobrol dengan enak, frekuensi kita sama. Tapi kalau saya ditempatkan di sini, Prof, itu kan mikir kita kakak ya. Kemarin deg-degan, udah tiba ya, jorokan tadi. Tapi kan saya di sini bisa praktek, kita enak. Rokok kontak mas, rokok mas, enggak izin kan? Om podo, tapi saya di sini, rokok kontak, sebelum kerja ada apa dulu kan di sini. Gitu. Kadang bingung, saya mau datang harus nginep di mana gitu. Banyak ya Pak. Karena menganggap saya di sini. Loh, saya biasa tidur di Kaliweso. Mari di kabar, hotelnya satu kamar. Nanti kalau enggak saya dimarahin Pangdam. Karena kebetulan tentara yang terima kita kan tentara. Kamarnya satu-satu. Oh, dan ngapain harus satu-satu? Biar private apa ya? Saya takut perasaan tajam uang ya. Koncoku sopo di kamar kamu. Mau saya biasanya kalau di hotel gitu sama Mas Danang atau siapapun, ini satu kamar saya Mas Danang, saya bisa ngobrol. Jangan terus dibedakan gitu. Kalau misalnya saya di ayat gitu ya sopir jangan terus yang bukan kelas ini ya. Kan biasanya hotel ada kelas untuk sopir gitu kan. Yojo, nah keselamatan saya ada di sopir. Nek sopirnya gak satu nggak hotel aku. Mereka kan, ya sopir biar satu kamar dengan saya. Saya sopir nggak dulu gitu. Gitu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Naryono, kebetulan juga di Desa Labagung sebagai anggota DPD. Saya itu petani, Pak. Ya, kalau ngomong petani itu kepanjangannya katanya Pak nih, penyangga tatanan negara Indonesia. Lek kalau beras sama kan Pak. Saya petani padi juga iya, petani sayur juga iya. Pernah nanam sawi, terus kacang panjang, timun. Yang terakhir kemarin itu nanam melon Pak. Alhamdulillah dari 3 kali nanam itu buntung semua Pak. Buntung semua, rugi. Jadi waktu pembentukan net itu sudah mulai keluar net, kena serang embun bulu. Memang embun bulunya agak gawat. Dalam 2 minggu mulai dari bawah 14 hari sampai upus itu garing Pak, kering embun bulu itu. Kira-kira kalau tanam melon menggunakan pupuk organik dari Prof Budi, mungkin nggak embun bulu ataupun embun tepung masih menyerang? Ya, bisa apa? Ada banyak. Saya punya ini kelompok tani melon juga. Di tempat juga. Jadi jauh aman dari aman. Aman jauh. Mungkin itu matur suwun Prof. Yang itu aja, tinggal bangun keyakinan. Siap. Bismillah. Modalnya minggu itu. Tapi tak